Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Multazam. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang persamaan trigonometri lanjutan yang part ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bentuk kedua, yaitu tentang cos X tambah A plus minus cos X kurang A dan sin X tambah A plus minus sin X kurang A. Kita juga sudah membahas bentuk trigonometri AX tambah trigonometri BX sama dengan 0. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dengan metode aljabar. Nah, persamaan trigonometri dengan metode aljabar. Adapun konsep yang digunakan yaitu konsep sudut ganda, sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Ini sudah kalian peroleh di video sebelumnya ya, tentang rumus-rumus sudut ganda. Nah, selain itu, konsep lain yang digunakan adalah konsep pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Nah, konsep ini sudah kalian peroleh di kelas 9 di SMP ya. Semoga kalian bisa mengingatnya kembali. Silakan dibuka-buka kembali bukunya tentang konsep pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Mem sudah menyediakan contoh soal sebanyak 3 nomor. Perintah soalnya, tentukan himpunan penyelesaian setiap persamaan berikut untuk rentang X lebih dari 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Atau dengan kata lain, rentangnya itu dari 0 sampai 360 derajat, di mana 360 derajat juga masuk dalam rentang. Nah, kemudian nomor 1 itu soalnya sin 2x derajat ditambah sin x derajat sama dengan 0. Nomor 2 cos 2x derajat dikurang cos x derajat sama dengan 0. Kemudian yang bagian ketiga atau nomor 3, 2 sin kuadrat x derajat dikurang 3 sin x derajat dikurang 2 sama dengan 0. Next, kita langsung masuk ke penyelesaian untuk nomor 1. Baik, sin 2x derajat ditambah sin x derajat sama dengan 0 untuk rentang X lebih dari 0, X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, soal ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan metode di part 2 sebelumnya, yaitu menggunakan jumlah dan selisih kosinus dan sinus ya. Nah, tapi di sini Mem akan memperlihatkan bagaimana jika kita menyelesaikannya dengan metode aljabar dengan bantuan sudut ganda. Jadi untuk sin 2x derajat, kita lihat itu bisa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Berarti bisa kita tuliskan sin 2x derajat menjadi 2 sin x derajat dikali cos x derajat ditambah sin x derajat sama dengan 0. Nah, next kita lihat bahwa di sini dua-duanya punya sin x ya. Ini ada sin x, maka sin x-nya kita keluarkan menjadi sin x derajat dalam kurung 2 kali cos X derajat ditambah 1. Nah, satunya dari mana, Mem? Nah, koefisien di depan ini ya, yang tidak dituliskan itu di depan sini ada koefisien 1. Sehingga di sini ketika sin X-nya dikeluarkan, maka nanti di sini menjadi 1. Oke, sama dengan 0. Nah, lihat di sini sudah dalam bentuk perkalian. Nah, seperti yang selalu Mem ingatkan bahwa kalau dia dalam bentuk perkalian, ini langsung bisa diubah bentuknya menjadi sin X derajat sama dengan 0 atau 2 cos X derajat ditambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini langsung bisa kita pakai persamaannya. Sedangkan yang ini bisa berubah menjadi cos X derajat sama dengan negatif 1 per 2. Oke. Nah, ini baru persamaannya yang kita pakai. Nah, cos X derajat sama dengan 0 sama dengan negatif 1 per 2. Nah, cos X derajat ini sama dengan cos berapa? Ya, cos 120 derajat ya. Maka nanti alfa yang kita gunakan itu adalah 120 derajat. Nah, sedangkan yang ini sin X derajat sama dengan 0, ini sama dengan sin 0 derajat ya. Maka ini bisa kita gunakan sebagai alfanya. Jadi alfa 1, alfa 2. Next, kita masuk ke penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan trigonometri sederhana. Kita mulai dari sin X derajat sama dengan sin 0 derajat. Ini untuk alfa yang pertama ya. Nah, rumusnya itu rumus sin ya. Berarti rumus sin itu adalah Px sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka kita pakai X-nya langsung. Berarti X sama dengan
0 ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan K kali 360 derajat. Nah, ini untuk ini kita uji K-nya dimulai dari K sama dengan 0, karena tadi rentangnya itu kan dari 0 sampai 360 derajat. Jadi ini rentangnya, jangan lupa. Oke, nah berarti untuk K sama dengan 0, itu X-nya yang sama dengan 0, karena 0 kali 360, 0. Kemudian K sama dengan 1, itu X-nya sama dengan 360 derajat. Nah, kita lihat, sampai di sini, jika K sama dengan 1 dimasukkan menjadi 360 derajat, maka jika K sama dengan 2 menjadi 2 kali 360 derajat. Pasti sudah tidak memenuhi ya. K sama dengan 2, itu X-nya maka 720 derajat. Ini sudah tidak memenuhi ya. Maka yang memenuhi itu hanya ini. Nah, 0 juga tidak memenuhi ya, karena rentangnya tadi 0 tidak masuk. Berarti ini juga tidak memenuhi. Next, rumus yang kedua. Px sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka langsung saja X sama dengan 180 dikurang 0, itu 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka kita uji K-nya, kita pakai ya. Kita uji K-nya, K sama dengan 0 itu, maka X-nya sama dengan 180 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya itu sama dengan 360 derajat ditambah 180. Itu adalah 540 derajat. Ini sudah lebih ya, maka ini langsung tidak memenuhi. Maka yang memenuhi hanya 180 derajat. Next, kita ke persamaan yang kedua, yaitu cos X derajat sama dengan cos 120 derajat, atau alfa kedua ya. Nah, berarti kita uji Px sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat untuk cos ini ya. Maka X sama dengan, langsung masukkan alfanya, 120 ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita sekarang langsung uji, dia dimulai dari K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 120 derajat ya. Kemudian untuk K sama dengan 1, karena ini ya 0 kali 360 itu 0, berarti 0 tambah 120, 120. Maka untuk K sama dengan 1 kali 360, 360 tambah 120. Nah, ini pasti sudah tidak memenuhi ya, karena sudah lebih dari 360. Jadi langsung dituliskan tidak memenuhi. Next, untuk Px sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, berarti kita masukkan X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka langsung kita uji untuk dimulai dari K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 120 derajat. Langsung masukkan 0-nya ya. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya itu langsung 360 dikurang 120 itu adalah 240 derajat ya. Nah, kemudian kita uji lagi untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan, kita lihat 2 kali 360 itu 720, 720 dikurang 120 pasti sudah lebih dari 360 derajat. Maka ini sudah tidak masuk di rentangnya, sehingga langsung bisa kita tulis tidak memenuhi. Jadi jangan membuang-buang waktu dengan menghitung jika memang dia sudah pasti tidak memenuhi ya. Tidak usah dipaksa. Maka yang memenuhi di sini hanya 120 dan 240. Sehingga berdasarkan ini bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya itu adalah 120 derajat, 180 derajat, 240 derajat, dan 360 derajat. Ini HP-nya. Next, kita masuk ke nomor 2.
Soal nomor 2, cos 2x derajat dikurang cos x derajat sama dengan 0 untuk rentang 0 sampai 360 derajat, masuk 360 derajatnya. Nah, ini sama ya, ini juga bisa dikerjakan dengan rumus jumlah dan selisih kosinus dan sinus yang di part 2. Tapi di sini memang akan memperlihatkan bagaimana cara menyelesaikannya dengan sudut ganda. Misalkan kalian lupa rumus itu, rumus jumlah dan selisih kosinus dan sinus, kalian bisa pakai rumus sudut ganda. Jadi pakai yang ini ya. Nah, bagaimana caranya saya memilih rumusnya yang mana yang harus saya pakai? Nah, pakai rumus yang sesuai dengan yang ini ya. Jadi lihat, kalau misalkan di sini dia cos, maka cari rumus yang berhubungan dengan cos. Jangan cari rumus yang ada sinnya, supaya kalian tidak susah. Jadi cari rumus yang ada cosnya juga. Nah, misalkan di sini sin, maka ubah cos 2x ini menjadi yang ada sinnya, sehingga kalian tidak kewalahan. Nah, di sini satu-satunya yang punya cos itu yang ini ya, 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, karena di sini cos 2x berarti gantinya jadi 2 cos kuadrat x dikurang 1. Ini ganti menjadi cos kuadrat x dikurang 1 dikurang cos x derajat sama dengan 0. Untuk rentang 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, next. Kita langsung masuk ke penyelesaiannya. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi cos kuadrat x dikurang cos x derajat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini merupakan suatu bentuk, ini ada 2 ya. 2. Nah, ini menjadi bentuk persamaan kuadrat, maka bisa langsung kita misalkan. Misal A sama dengan cos kuadrat x. Cos x. Nah, berarti ini bisa langsung menjadi 2A pangkat 2 dikurang A dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa langsung kita faktorkan. Nah, lihat, 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Kemudian ambil yang di tengah, negatif 1. Nah, berapa dikali berapa sama dengan negatif 2 kalau dijumlahkan sama dengan negatif 1. Oh, ternyata negatif 2 kali 1, negatif 2 tambah 1. Ya kan? Nah, setelah diperoleh ini bisa langsung dituliskan 2A kuadrat dikurang 2A dikurang 1 atau dikurang 1A dikurang 1 sama dengan 0. Jadi yang ini kita pindahkan ke tengah sini ya, tapi semua ada A-nya. Nah, kemudian dikeluarkan 2A-nya, 2A dalam kurung A dikurang 1. Kemudian tuliskan ulang ini, A kurang 1. Nah, berapa kali A, hasilnya bisa sampai negatif A. Oh, ternyata negatif 1 sama dengan 0. Berarti kita ambil pemfaktorannya 2A dikurang 1 dan A kurang 1. Nah, untuk cara yang ini, dari ini sampai ke bawah ini pakai cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Tapi ini relatif, tergantung bagaimana caranya kalian memfaktorkan, ya. Kalau ini caranya kalau kalian punya cara lain silahkan dipakai. Tidak memaksakan harus pakai cara yang ini, ya, untuk memfaktorkannya. Ada banyak cara, ya. Oke, sama dengan 0. Kalau ini caranya Kemudian 2A dikurang 1 sama dengan 0, kita pisahkan ya. Langsung kita pisahkan, 2A dikurang 1 sama dengan 0 atau A kurang 1 sama dengan 0. Nah, langsung ganti A-nya dengan yang kita misalkan tadi. Ini ya. Berarti ini menjadi 2 cos X sama dikurang 1 sama dengan 0 dan cos X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini menjadi cos X sama dengan 1/2 dan ini menjadi cos X sama dengan 1. Kita lanjut ya, next. Nah, tadi diperoleh adalah cos X sama dengan 1/2 atau cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan
Nilai cos yang sama dengan negatif 1/2 adalah cos 120 derajat. Sehingga yang ini alfanya ya, alfa 1. Nah, kita pakai rumusnya. Px sama dengan alfa ditambah k kali 360 derajat. Maka x sama dengan 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, rumus x-nya yang ini yang kita pakai ya. Kita uji terhadap k sama dengan 0. Maka untuk k sama dengan 0, x-nya sama dengan 120 derajat. Untuk k sama dengan 1, x-nya itu sama dengan 480 derajat. Nah, ini pasti tidak memenuhi ya, karena sudah lebih dari 360. Berarti yang memenuhi hanya x sama dengan 120 derajat. Nah, next, px sama dengan negatif alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, ini berarti x sama dengan negatif 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, ini yang kita pakai ya. Kita uji terhadap k sama dengan 0. Untuk k sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 120 derajat. Untuk k sama dengan 1, x-nya sama dengan 240 derajat. Untuk k sama dengan 2, x-nya sama dengan 2 kali 360, 720 kurang 120 sudah pasti tidak memenuhi ya, karena sudah lebih dari 360. Jadi langsung saja kita ambil x sama dengan 240 derajat. Nah, next untuk cos x sama dengan 1. Kita garis dulu ya. Oke. Nah, untuk cos x sama dengan 1, maka ini cos x yang berlaku adalah cos 0 derajat. Sehingga alfa kedua adalah 0 derajat. Kita langsung pakai ya. Px sama dengan, rumusnya sama dengan yang di sebelah, alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, berarti ini x sama dengan 0 ditambah k kali 360 adalah k kali 360 derajat. Nah, untuk k sama dengan 0, maka x juga sama dengan 0. Untuk k sama dengan 1, x-nya sama dengan 360 derajat. Nah, ini kalau kita pakai untuk k sama dengan 2, otomatis sudah lebih dari 360 derajat ya, berarti sudah tidak ada yang memenuhi. Maka kalau berdasarkan tentang, ini juga tidak ada yang memenuhi, karena semua untuk 0 dan 360 tidak ada yang masuk dalam rentang. Berarti stop sampai sini ya. Berarti ini tidak ada yang memenuhi. Soalnya TM. Nah, selanjutnya untuk px sama dengan negatif alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, kalau ini juga walaupun di sini diganti negatif 0 tetap 0. Berarti nanti kembali lagi ke atas ya. Berarti yang ini tidak usah kita uji lagi. Langsung saja kita tentukan HP-nya. Kita pakai yang tadi. Nah, berarti HP-nya itu adalah 120 derajat dan 240 derajat. Oke, ini metodenya ya. Baik, next kita masuk ke nomor 3. Baik, kita masuk ke nomor yang ketiga ya. Nah, di nomor 3 ini kita tidak perlu menggunakan rumus-rumus pada sudut ganda, karena kita lihat bahwa semuanya sudah rata sin. Jadi di sini sin, ini juga sin. Kemudian ini x ya. Terus kemudian tidak ada lagi sudut ganda di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bentuknya ini 2 sin kuadrat x dikurang 3 sin x dikurang 2, bentuknya ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Maka bisa langsung kita misalkan untuk memudahkan ya. Misal a sama dengan sin x ya, berarti kita bisa langsung menuliskan 2a kuadrat dikurang 3a dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini silakan menggunakan pemfaktoran persamaan kuadrat yang kalian ketahui ya, sesuai dengan bentuknya ya, perhatikan bentuknya. Nah, ini nanti akan diperoleh 2a ditambah 1 kemudian a kurang 2 sama dengan 0. Sesuai yang sudah menjelaskan bahwa kalau perkalian langsung bisa dipisah,
2A tambah 1 sama dengan 0 atau A kurang 2 sama dengan 0. Maka A sama dengan negatif 1/2. Di sini A sama dengan 2. A-nya langsung ganti dengan sin X, berarti sin X sama dengan negatif 1/2. Di sini sin X sama dengan 2. Nah, untuk yang ini diperoleh bahwa sin X sama dengan sin 210 derajat ya. Nah, berarti ini nanti alfanya. Nah, kemudian untuk sin X sama dengan 2 ini tidak ada ya, karena rentang untuk sin X itu dia hanya dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, berarti ini tidak memenuhi atau tidak masuk. Berarti kita hanya pakai yang ini. Oke. Next. Sin X sama dengan sin 210 derajat. Berarti ini alfanya ya. Langsung pakai rumusnya, PX sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan alfanya 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita langsung uji untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, X-nya itu 210 derajat. Untuk K sama dengan 1, X-nya itu adalah 570 derajat. Nah, ini sudah lebih dari 360. Rentangnya tadi itu 0 sampai 360 derajat. Tadi rentangnya itu seperti ini ya. Nah, berarti ini sudah tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya X sama dengan 210. Next, PX sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini X sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurang 210 itu berapa? Negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, langsung kita masuk dari K sama dengan 0. X sama dengan negatif 30 derajat ya. 0 kali 360, 0 tambah negatif 30, negatif 30. Nah, ini kurang dari 0 ya, berarti tidak memenuhi. Next, K sama dengan 1. Maka X sama dengan 360 dikurang 30, 330 derajat. Ini masuk rentang ya, berarti memenuhi. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 2 dikali 360 derajat itu 720, 720 dikurang 30 derajat itu 690 kalau nggak salah ya. Nah, ini sudah tidak memenuhi ya. Berarti bisa langsung kita ambil yang memenuhi, yaitu X sama dengan 330 derajat. Sehingga kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Well, itulah tadi nomor 1, 2, dan 3. Semoga penjelasannya bisa kalian pahami. Jika ada yang tidak dipahami, silakan langsung ditanyakan ya. Oke, itulah tadi video kita untuk part yang ketiga di materi persamaan trigonometri lanjutan. Nah, atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.